Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Zuhriana Saragi dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan dari materi pertama, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Dan melalui Undang-Undang Pasal 35 Ayat 5 Nomor 5 Tahun 2012 Nomor 12 Tahun 2012 di sana menyatakan bahwa kurikulum dalam perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah tertentu, di mana salah satunya yaitu pendidikan Pancasila. Mengapa pendidikan Pancasila diperlukan dalam perguruan tinggi? Hal ini untuk membentuk karakter yang lebih bermoral bagi mahasiswa, dan juga diharapkan mahasiswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila untuk mengembangkan jiwa profesionalitas sesuai bidangnya masing-masing. Hal ini juga menjadikan pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah yang wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Di sini pertama kita membahas historis, di mana sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa. Historis adalah sejarah. Lalu dulu seorang filsuf Yunani pernah berkata bahwa sejarah akan memberikan kearifan. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Hal ini menjadikan sejarah tidak bisa diabaikan karena memberikan pengaruh yang besar untuk mewujudkan kekayaan bangsa. Lalu yang kedua ada sosiologis. Sosiologis yaitu hubungan antar manusia. Lalu melalui pendekatan sosiologis, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan masalah yang perlu disikapi dengan prinsip dan nilai Pancasila. Lalu yang ketiga ada yuridis atau politik, di mana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dan Pancasila adalah sebagai dasar negara, menjadi landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum-hukum yang berlaku. Lalu dalam politik, mahasiswa diharapkan mampu memberikan saran-saran tentang kehidupan politik yang ideal sesuai dengan Pancasila. Itu tadi yang kedua. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis dalam sejarah bangsa. Di sini yang pertama sumber historisnya. Dari sumber historis itu terdapat adat istiadat, kebudayaan, dan agama, di mana nilai Pancasila telah ada dan berkembang sejak zaman kerajaan dulu. Contohnya dalam bidang agama yaitu kita mengenal sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap umat menyadari akan adanya Tuhan, meskipun untuk berkomunikasi atau memujanya dengan jalan yang berbeda-beda. Lalu unsur kebudayaan, di Indonesia sendiri kita mengenal unsur budaya gotong royong dan lainnya. Di situ juga telah berkembang sejak dulu. Lalu sumber sosiologis, di mana tadi telah ada dalam kebudayaan yaitu gotong royong dan toleransi. Sosiologis yaitu sosial atau
hubungan masyarakat. Jadi nilai gotong royong dan toleransi sangat melekat dalam kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada sumber politis. Persatuan dan demokratis merupakan salah satu nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya nilai Pancasila yang berkembang dalam sumber politis yaitu musyawarah, di mana musyawarah diperlukan dalam setiap mengambil keputusan di negara Indonesia ini. Lalu materi yang keempat yaitu Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada 3 periode, yaitu periode pengusulan Pancasila, periode perumusan Pancasila, dan periode pengesahan Pancasila. Periode pengusulan ini pertama dilakukan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana diusulkan sebagai dasar negara Indonesia. Lalu periode perumusan itu dilakukan pada sidang BPU PKI kedua tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Di mana di sini disetujui naskah hukum dasar atau yang biasa kita sebut dengan Piagam Jakarta. Lalu periode pengesahan Pancasila. Jatuhnya bom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 membuat pemerintah Jepang menjadi kehilangan kekuasaan di Indonesia, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan, di mana terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu alasan diperlukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa yaitu yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Lalu kita masuk materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di sini terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu ateisme, yang kedua individualisme, dan yang ketiga kapitalisme. Ateisme ini sendiri bertentangan dengan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena ateisme ini umumnya atau mereka tidak mengenal atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Lalu yang kedua individualisme. Individualisme ini bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena individualisme ini lebih mementingkan kesejahteraan diri sendiri. Lalu yang ketiga kapitalisme, yaitu kebebasan individu untuk menguasai perekonomian. Di sini perekonomiannya bisa negara maupun suatu perusahaan. Lalu adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat menghindari diskriminatif terhadap masyarakat. Lalu materi yang terakhir yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini dalam dinamikanya terdapat 3 masa, yaitu masa Orla, masa Orba, dan era reformasi. Di masa Orde Lama, dinamika yang dialami yaitu pasang surutnya karena dicampur dengan ideologi komunisme. Lalu masa Orba atau Orde Baru yaitu menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan masyarakat. Lalu masa reformasi
yaitu hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Kemudian tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara itu terdapat eksternal dan internal. Eksternalnya yaitu pertarungan ideologi antar negara, menguatnya kebudayaan global, meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Lalu dari internalnya yaitu pergantian rezim yang berkuasa yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi merajalela. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pertama hingga ke-6 atau dari pertemuan pertama hingga ke-7. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.